Pada video kali ini, kita akan membahas jebakan catur yang sangat mematikan dari buah hitam. Bagi pecatur pemula, wajib tahu trik ini ya teman-teman. Selain untuk menambah wawasan dan trik-trik jebakan kalian, juga supaya kamu tidak terjebak sendiri jika sewaktu-waktu lawan kalian menerapkan jebakan ini. Jebakan ini bermula dari pembukaan Ruy Lopez. Nah, sebenarnya pada pembukaan seperti ini, ada banyak variasi jebakan yang dapat kita terapkan Ces. Dan di video ini, kita bahas satu jebakan sebagai part 1 dari variasi jebakan Ruy Lopez ini. Tetap ikuti terus dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Ces, biar kamu nggak ketinggalan updatean variasi jebakan Ruy Lopez part berikutnya. Oke Ces, mari kita perhatikan langkah berikut ini. Pion E4, pion E5, kuda F3 menyerang pion, kuda C6 melindungi pion, lalu gajah ke B5 menyerang kuda. Pembukaan seperti ini sering sekali kita jumpai bukan hanya di kalangan pemula loh Ces, bahkan hingga ke level Grandmaster sekalipun. Nah, sebagai pemahaman dasarnya, tujuan dari gajah ini adalah untuk menangkap kuda C6 ini. Sehingga pelindung pion E5 ini pun tereliminasi, lalu kuda menyerang pion. Misalkan, hitam pion A6 mengancam gajah. Lalu gajah kali kuda, pion kali gajah, dan kemudian kuda kali pion. Nah, pada pembukaan yang seperti ini, jika kita berada di posisi hitam, apakah langkah yang terbaik yang harus kita lakukan? Nah, baik, di sini kita dapat menjalankan sebuah jebakan yang sangat mematikan dari buah hitam. Sebentar ya, Ces, kita putar posisi caturnya. Oke, kita ulang dari awal. Langkah pertama tadi, pion E4, pion E5. Kuda F3 menyerang pion, kuda C6 melindungi pion, gajah B5, lalu pion A6 menyerang pion. Nah, dari sinilah kita memulai jebakannya, Des. Bagi pemain putih yang belum pernah tahu jebakan ini, pasti akan memakan kuda ini. Rap. Lalu kita balas saja dengan pion kali gajah. Kemudian, jika putih mencoba bermain rakus dan berani memukul pion ini, kuda kali pion, maka majukan saja menteri ke D4 dan menyerang kuda sekaligus pion putih ini. Oke, Ces, kita kembali ke belakang. Bagaimana jika setelah gajah kali kuda, pion kali gajah, besar kemungkinan putih akan melakukan rokade pendek dan tidak memakan pion. Dengan tujuan untuk mengamankan rajanya terlebih dahulu, sekaligus mengaktifkan serangan bentengnya untuk menyerang raja hitam dan melindungi pionnya. Oke, jika benar putih melakukan langkah ini, lalu majukan saja gajah ke petak G4 mengepin kuda. Pemain putih pasti tidak suka dengan keberadaan gajah ini, karena sangat menekan menteri putih dan mengikat kudanya. Lalu pion maju ke H3 untuk mengusir gajah. Nah, dari sini kita sudah bisa melancarkan taktik dan trik jebakannya. Biarkan saja gajah kita ini menjadi korban dan dimakan pion putih ini ya, Ces. Lalu majukan saja pion ke H5. Tenang saja, Ces. Ini hanyalah jebakan. Menurut pengalaman saya ya, Ces, pada saat posisi seperti ini, usahakan kalian setel mimik pura-pura lupa atau tidak tahu kalau gajah kalian ini sedang terancam pion. Lalu tunjukkan saja sedikit ekspresi penyesalan seolah-olah kalian sedang melakukan kesalahan, Ces. Lalu jika kalian sukses dalam hal ini, percaya deh pemain putih akan memakan gajah ini dengan pionnya. Lalu di sini kita makan pion kali pion sekaligus menyerang kuda. Di sini ada 3 langkah kuda yang memungkinkan. Bisa ke H2, bisa ke petak E1, ataupun bisa juga memakan pion kita ini. Jika semisalnya kuda ke H2,
maka majukan saja menteri ke petak D4. Dan lihat, ancaman skakmat terjadi di petak H2 yang dibantu oleh benteng. Tidak ada perwira putih yang dapat melindungi kuda ini. Hanya ada beberapa kemungkinan langkah yang dapat dilakukan putih untuk melarikan rajanya. Pertama, jika semisalnya pion ini maju satu petak ataupun dua petak, dengan tujuan untuk membuka jalan kabur rajanya, maka majukan saja pion hitam ini ke petak G3. Lalu misalkan benteng ke E1, maka makan saja kuda ini dengan menteri Ska. Raja hanya bisa ke F1, menteri ke H1 Ska, raja ke E2, menteri kali pion Ska, raja ke D3, dan di sini kalian bisa melanjutkan serangan-serangan lainnya yang sudah bisa dipastikan kalau hitam akan memenangkan permainan. Oke, kita kembali ke langkah sebelumnya ya, Jess. Setelah menteri ke H4, benteng langkah duluan ke petak E1. Ya, tetap saja makan kuda ini Ska. Lalu raja hanya bisa ke F1. Kemudian menteri ke H1 Ska. Raja ke E2. Lalu menteri kali pion. Dan dalam posisi ini pun, hitam benar-benar unggul dan sangat besar kemungkinan untuk memenangkan permainan. Oke, guys, kita kembali ke langkah sebelumnya. Setelah pion kali gajah, pion kali pion menyerang kuda. Lihat, kuda ini adalah satu-satunya perwira putih yang mengontrol petak H4 dari serangan menteri. Jadi, jika kuda ini diangkat dan digerakkan kemanapun, maka jelas menteri akan duduk di petak H4 ini dan ancaman skakmat bagi Raja Putih. Lalu, jika di sini putih tidak mengangkat kudanya, melainkan benteng duluan ke E1 untuk membuka jalan keluar rajanya, ya makan saja kudanya ini dengan pion. Lalu menteri kali pion dan menteri ke H4 dengan ancaman skakmat di petak H1. Jika menteri putih mencoba untuk menutup, maka makan saja menterinya, menteri kali menteri, pion kali menteri, dan benteng kali pion. Nah, dalam posisi seperti ini pun, pastinya hitam lebih unggul, sementara pertahanan Raja Putih sudah terbongkar. Nah, jadi Ces, beginilah jebakan yang saya maksudkan yang dapat kita terapkan jika di pembukaan awal tadi pada permulaan permainan pemain putih menggunakan pembukaan Ruy Lopez. Oke, Ces, saksikan terus jebakan-jebakan mematikan lainnya ya.